Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ocha terkait aspek-aspek penting dalam komunikasi public speaking. Aspek ini sangat penting sekali agar makna dari pesan yang tersampaikan oleh komunikator dapat diterima secara utuh oleh komunikan. Khawatirnya kita sudah ngomong banyak, sudah bicara banyak, namun ternyata apa yang kita inginkan itu berbeda dengan apa yang diterima oleh komunikan. Karena itu saya akan menjawab aspek-aspek penting apa yang perlu diperhatikan dalam public speaking. Yang pertama ialah aspek verbal. Menurut Albert Mehrabian, ternyata aspek verbal ini memiliki kontribusi 7% dalam keefektifan berkomunikasi. Namun, walaupun hanya 7%, tetapi ketika tidak dikemas secara apik dan teratur, maka akan sangat berisiko makna yang kita inginkan ternyata tidak masuk atau berbeda dengan yang komunikan rasakan atau terima. Isi pesan itu memang penting, tetapi bagaimana kita mengemasnya agar kita tidak terburu-buru menyampaikannya, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu banyak. Inilah tantangan kita. Pemateri atau public speaker harus pandai memilih kalimat, memilih kata, dan juga pandai dalam arti mengurutkannya agar apa yang disampaikan tertata dengan rapi. Ketika kita menyampaikan pesan dalam public speaking, maka kita harus menyampaikannya kalimat yang singkat. Singkat di sini artinya kalimat tersebut disampaikan secara efektif dan juga efisien. Jangan sampai kita berupaya menyampaikan banyak hal, menyampaikan banyak informasi dalam waktu yang bersamaan. Karena jika itu kita lakukan, maka audiens akan terdistrak, akan terganggu. Fokus mana yang diinginkan, sehingga berbicara yang singkat dengan arti efektif dan efisien. Yang kedua ialah aspek nonverbal. Aspek ini sering dikatakan sebagai bahasa tubuh, yang mana bahasa tubuh ini ditekankan untuk memberi makna yang lebih dalam atas apa yang kita sampaikan. Bahkan aspek ini memberikan kontribusi atau pengaruh yang besar dalam rangka kita menyampaikan isi pesan kepada audiens. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek nonverbal yang pertama ialah face atau dikatakan sebagai facial expression, ekspresi wajah. Ekspresi wajah kita menentukan seberapa dalam makna yang disampaikan dalam isi pesan tersebut. Misalnya ketika kita menyampaikan materi yang menyedihkan, ya sudah, wajah kita sedih. Ketika kita bahagia. Ketika marah, kamu marah. Berbagai macam ekspresi wajah ini, mungkin tatapan matanya, senyuman, kemudian geleng ke kepala ini merupakan bahasa tubuh yang paling sering dilihat oleh audiens. Oleh karena itu, manfaatkan sebijak mungkin ekspresi wajah ini sehingga materi yang kita sampaikan benar-benar terinternalisasikan dengan baik kepada audiens. Yang kedua ialah gestur tubuh. Bayangkan ketika Anda melihat pembicara yang sering gerak-gerak gak jelas, kemudian atau public speaker yang kayak robot, tentu kita yang mendengarkan, kita yang melihatnya tidak nyaman. Oleh karena itu, seorang pembicara harus memperhatikan gerak tubuhnya, gestur tubuhnya. Ketika melonjorkan lari, ya lari. Ketika mengunggulkan produk, ya oke, mantap. Atau mungkin jangan, atau mungkin di sana, dan sebagainya. Ekspresi ini akan mewakili sebuah kata yang lebih dalam kepada audiens. Oleh karena itu, gunakan ekspresi gestur tubuh ini dengan bijak. Jangan terlalu banyak gerakan-gerakan yang nggak perlu, seperti gini terus, atau mungkin gini terus, dan lain sebagainya. Tapi jangan juga kaku, gini terus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu juga tidak nyaman. Gunakanlah gestur tubuh ini seefektif mungkin untuk memberikan makna yang dalam kepada audiens. Yang ketiga ialah voice. Voice merupakan aspek nonverbal yang sangat penting sekali, yang sangat berpengaruh sekali dalam penyampaian sebuah isi pesan. Orang yang bicaranya datar, assalamualaikum, selamat datang bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan sebagainya, mari kita semangat, itu sangat membosankan sekali. Tetapi ketika kita bicara intonasinya diatur, naik rendahnya intonasi suara, nadanya irama dan sebagainya. Contohnya misalnya, selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Siapa yang di sini ingin sukses? Nah, itulah contoh-contoh suara yang berirama, sehingga penonton akan excited, tertarik, semangat untuk mendengarkan, memperhatikan, mengikuti apa yang kita bicarakan. Yang terakhir ialah movement. Bagaimana kita bergerak, ke arah mana kita bergerak, atau mungkin pandangan kita seberapa lebar. Jangan sampai kita memperhatikan yang sebelah saja, yang di sana tidak diperhatikan. Oleh karena itu, sebelum kita tampil di depan, kita benar-benar harus menguasai area kita. Seberapa ke kanan, seberapa ke depan, seberapa ke kiri, seberapa bebas kita bergerak. Karena apa? Karena dengan gerakan kita itu, penonton atau audiens akan memperhatikan kita. Misalnya kita bergerak ke sana, maka akan mengikuti kita. Oh, yang sana bagaimana, yang sini sudah paham belum? Terus kita ke sana, bagaimana sini sudah paham belum? Nah, arah gerak kita jangan sampai kita menitikkan hanya satu tempat fokus kita bergerak, tetapi kita bisa meluangkan waktu untuk bergerak sesuai space yang kita miliki. Jadi aspek kita, cara berdiri kita, arah jalan kita itu sangat berpengaruh dalam membuat fokus audiens. Aspek yang ketiga ialah artikulasi dan intonasi suara. Isi pesan memang sangat penting. Kita akui bahwa public speaking berusaha untuk menyampaikan isi pesan. Namun jika artikulasinya tidak jelas, nadanya tidak berirama, maka itu akan sangat membosankan. Lantas apa itu artikulasi? Artikulasi ialah kemampuan seseorang dalam mengkombinasikan lafal atau mengucapkan kata A, I, U, E, O. Jelas A-nya, jelas I-nya, jelas O-nya, jelas U-nya, sehingga kata-kata dapat terdengar dengan sangat jelas dan clear, tidak menimbulkan mispersepsi antara orang yang satu dengan orang yang lain. Sementara terkait intonasi adalah tinggi rendahnya nada, alunan suara, atau mungkin irama sebuah pengucapan, itulah intonasi. Pada public speaking, sebenarnya intonasi yang baik ialah intonasi sama seperti ketika kita berbicara dengan orang lain. Begitu natural, dan juga kita nggak seperti dibuat-buat. Kan kadang-kadang kita bicara dengan orang lain dengan nada yang tinggi. Kamu tuh gimana? Kan sudah saya bilang sejak kemarin. Atau mungkin, maaf ya, kemarin saya tidak bisa datang karena ada acara. Atau mungkin ketika kita berteriak, ayo segera kita berangkat. Nah, itulah sebenarnya intonasi yang baik dipakai untuk public speaking. Nampak natural, tidak dibuat-buat, dan enak didengar oleh audiens. Lantas apa sih pentingnya intonasi nada atau intonasi suara dalam public speaking? Yang pertama ialah membentuk makna sebuah kalimat. Artinya kalimat tersebut akan menciptakan sebuah makna yang lebih dalam ketika intonasinya itu berbeda atau intonasinya itu diatur dengan tepat. Yang kedua ialah
memberikan penekanan terhadap makna sebuah kalimat. Contohnya misalnya, ini sangat penting. Itu ada beberapa irama yang dipakai agar audiens tahu bahwa makna kalimat yang disampaikan itu sangat penting sekali atau penting sekali dipelajari atau dipahami oleh audiens. Yang ketiga, intonasi juga memberikan arti dalam sebuah kalimat, seperti misalnya ketika sedih, bahagia, mungkin amarah, atau ekspresi kecewa, itu nadanya berbeda-beda, sehingga audiens dapat menangkap lebih cepat, tepat, dan efektif. Selain itu, yang terakhir, manfaat dari intonasi nada ini ialah, atau intonasi suara ini ialah untuk menarik fokus audiens yang tadinya itu buyar kembali fokus kembali. Aspek penting yang keempat ialah pengenalan terhadap audiens. Mengenal audiens dapat memberikan keuntungan bagi kita agar tercipta hubungan yang harmonis antara pembicara dengan audiens. Pentingnya kita harus mengenal audiens adalah yang pertama, agar kita bisa berbicara lebih baik. Jika kita sudah tahu, oh ini audiensnya anak muda, dia sedang ingin untuk aktif-aktifnya bersosialisasi di media sosial, kita akan tepat dan lebih baik dalam membawakan materi. Yang kedua, kita bisa membantu memenuhi ekspektasi audiens, sehingga audiens akan puas karena kita sudah mengenal mereka dan materi yang kita sampaikan juga tepat. Dan terakhir, kita bisa menyajikan presentasi yang terbaik. Dengan kita mengetahui audiens, seakan-akan kita sudah mengenal atau mengetahui medan perang kita. Kita harus pakai strategi apa, kita harus membuka dengan kalimat apa, menekankan apa saja, dan nanti kita tutup dengan apa saja. Baik, itulah jawaban-jawaban atas pertanyaan yang Ibu Uca sampaikan dalam materi UAS. Mohon maaf jika kurang sesuai dengan apa yang diinginkan, dan terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Cukup sekian dari saya Muhammad Yusuf Boyonegoro, KM 303, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.